Bukannya kok terus kita masukin, setelah itu dia keluar kita lepas, enggak. Kita masih ada tinjauan ke rumahnya bagaimana, dari keluarga nanti. Kan semua itu tergantung dari pihak keluarga. Kalau keluarga itu benar-benar bisa ngayomi pasien, insya Allah itu juga sebagai obat untuk lebih cepat sembuh. ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa kerap menerima diskriminasi dari masyarakat karena dianggap berperilaku menyimpang. Padahal tak sedikit dari mereka yang sebenarnya hanya butuh perhatian atau dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Di Solo Raya, hadir sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Relawan Peduli ODGJ Solo Raya. Komunitas ini terbentuk pada 23 Juli 2022 atau hampir menginjak usia 1 tahun. Tujuan para relawan yakni ingin membantu para ODGJ jalanan supaya bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Selain ODGJ jalanan, mereka juga menyediakan layanan evakuasi ODGJ secara cuma-cuma atau gratis untuk warga di wilayah Solo Raya. Lantas seperti apa peran para relawan dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan tersebut? Podcast Kulkas di Tribun Solo berbincang dengan perwakilan relawan peduli ODGJ Solo Raya, Reza dan Elyana, bersama saya, Sandi Yuanita. Hai Tribuners, kembali di Kulkas Kumpul-Kumpul Komunitas Podcast Tribun Solo bersama saya Sandi Yuanita. Hari ini Tribun Solo sudah kehadiran dua relawan Tribuners yang luar biasa sekali mewakili dari ini sebuah bisa dikatakan komunitas atau bisa dikatakan juga ya relawan itu tadi, yakni relawan peduli ODGJ Solo Raya. Halo, apa kabar? Baik, luar biasa loh, ini loh sosok yang memotivasi kita bersama ya. Terima kasih sudah berkunjung ke Tribun Solo, ke Kulkas hari ini. Dan hari ini Tribuners diwakilkan oleh Mas Reza ya Mas ya, dengan Septian Reza Nuranda selaku Ketua Umum dan juga pendiri. Iya, halo, apa kabar Mas Reza? Baik ya. Dan juga ada selaku Wakil Ketua Nugroho Elyana Sukma. Halo Mas, ini manggilnya Mas Eli atau monggo. Iya, atau gimana baiknya? Saya manggilnya Mas Eli aja karena masih muda. Mudanya gitu. Nah, ini kan di Solo Raya ya. Kalau jujur dari pribadi saya baru tahu bahwa di Solo Raya, maksudnya secara mungkin belum detail banget ya, tapi saya baru tahu kalau salah satu komunitas ataupun mungkin relawan peduli ODGJ di Solo Raya baru kali ini. Dan itu luar biasa sekali menjadi sorotan publik karena jarang ya komunitas yang peduli, maksudnya di Solo Raya maksudnya belum ada secara intens gitu. Nah, ini ceritanya gimana Mas? Kok bisa akhirnya berinisiatif lah rekan-rekan untuk membentuklah relawan ini gitu? Yang pertama itu yang pasti dari hati dulu Mbak. Dari hati yang melihat orang-orang dalam gangguan jiwa itu yang di jalanan yang kotor, karena kan kita sebagai manusia kan juga harus saling memanusiakan manusia juga Mbak, gitu. Jadi tergeraklah hati kita untuk membentuk relawan peduli ODGJ Solo Raya gitu. Karena dari namanya saja sudah peduli ODGJ ya gitu. Jadi memang ini kan memang seseorang yang mengalami mungkin gangguan kejiwaan bisa dikatakanlah seperti itu ya gitu. Dan akhirnya terbentuklah para relawan ini dengan sampai sekarang ini sejak kapan Mas terbentuknya? Terbentuk 23 Juli 2022. 2022, tahun lalu. Dan kita mau anniversary ke-1. Waduh, iya nanti Juli nanti ya. Udah 1 tahun akhirnya berjalan dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh untuk melayani masyarakat yang membutuhkan ya Mas ya. Luar biasa gitu. Nah, ini kalau ngomongin soal sekretariat atau base camp-nya ini di mana kebetulan? Kita sekretariatan di Tegalan RT 3 RW 1 Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Oke, Ngemplak Boyolali. Atau lebih tepatnya di utara embarkasi Haji Boyolali. Nah, gitu. Itu memang pure base camp atau gimana tuh?
Atau emang tempat Kebetulan tinggal atau gimana? rumah saya tak jadikan. Oh, jadi seluas itu ya hati Mas Reza juga untuk menjadikan base camp rekan-rekan. Iya, benar, Mbak. Jadi apapun pusatnya di situ ya. Iya. Oke. Jadi sering diapelin Mas Eli juga dong. Apa yang terus ini? Untuk sama-sama membantu ya Iya. gitu. Nah ini tapi untuk kalau para anggotanya dari relawan sendiri juga ada yang perempuan. Ada perempuan, ada Oke. cowok ada. Nah biasanya kalau untuk struktur organisasi ada juga nggak sih Mas Reza atau iya ini ada ketua, wakil ketua dan anggota saja atau bagaimana sejauh ini? Di sini itu ada ketua, sekretaris, bendahara, humas, korlap, sama Oke. anggota. Kayak gitu. Jadi memang distandarkan, memang terstruktur organisasinya Iya, ya. kalau berkembang kan ada ditambah tim medis juga. Oke. Karena kan basic kita kan masing-masing beda-beda, Mbak. Kayak gitu. Oke. Nah ini kalau untuk sistem kerjasamanya berarti KRSJ Solo. Ya, Iya. kerjasama kita, alhamdulillah kebetulan kita sudah mempunyai izin di dinas sosial. Oke, dinas sosial pastinya ya Iya. untuk ikut serta membantu dan juga berarti semua pasien yang dievakuasi itu biasanya atas dasar permintaan keluarga atau sejauh ini memang ada dari info masyarakat sekitar atau dari relawan sendiri berinisiatif atau bagaimana? Yang pertama itu kita inisiatif dulu, Mbak. Karena kan yang pertama itu kita ada program setiap minggu itu kita healing. Healing mencari orang-orang gangguan jiwa di jalanan. Oke. Yang kedua kita menerima info dari masyarakat, dari keluarga, dari rekan-rekan relawan Solo Raya kayak gitu. Berarti tetap masyarakat juga dilibatkan ya Iya. Mas ya. Dan kita minta pun kalau memang itu perlu disampaikan ke kita ya, malah kita bersyukur Welcome gitu. ya. Oke, jadi lebih mempermudahkan komunikasinya Ya, juga, malah ya. ini bisa membantu lagi gitu Ya. ya, gitu. Nah, kalau tadi dari 2022 berdirinya ya katakanlah, Mas Eli juga bergabungnya sejak awal berdiri atau gimana Mas? Kalau Mas Eli? Baru setengah tahunan ini. Setengah tahunan sudah bergabung. Iya. Nah, kalau Mas Reza kan memang pendirinya, Iya. berinisiatif untuk membentuklah relawan ini. Kalau Mas Eli, apa sih Mas yang menggerakkan Mas Eli untuk sampai terjun ikut para relawan ini gitu? Ya, memang kita semua timbul dari hati nurani kita sendiri, dan kita kan, saya juga kan istilahnya kerja di jalan. Sering lihatlah orang-orang seperti itu. Terus siapa yang mau menangani orang-orang seperti itu? Ternyata Marisa mengajak atau mengomunikasi saya untuk bergabung gimana untuk kegiatan semacam ini. Pas saya terus oke, ayo. Kalau kita sebagai relawan ya kita niat kita udah bersih. Kalau Marisa mau ngajak saya malah bersyukur. Tapi yaitu kita harus benar-benar bisa menjadikan orang-orang itu seperti kita, paling enggak ya dihargai sama orang lain lah, jangan sampai diterlantarkan seperti itu kan gitu. Ya, Jadi saya ya udah, ayo, malah saya bersyukur kalau ada yang ngajak kan gitu. Dan akhirnya gabunglah Mas ya. Eli kemudian gitu, dan alhamdulillah nambah tim ya Mas. Oke, dan saat itu berarti kan kembali lagi dari sisi kepedulian ya, karena memang berangkat dari hati peduli melihat sekeliling, karena di Solo ini memang khususnya ya, kalau ini kan relawan Solo Raya ya Mas ya, di wilayah Solo Raya. Kalau di Solo ini memang kadang, kalau aku mungkin juga di daerah mungkin Singosarenan, kadang terus Pasar Legi gitu, mungkin ada beberapa maksudnya ODGJ yang mungkin masih termasuknya kadang terlantar, tapi juga alhamdulillahnya juga masyarakat beberapa sudah sekarang sering kayak ngasih makan, ada komunitas lain yang juga berbagi nasi dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti kan dari kepedulian itu kan gak mudah mengajak orang, khususnya Mas Riza sendiri selaku pendiri. Nah, waktu itu Mas pertama kali berapa orang yang udah gabung saat pertama kali mungkin akhirnya bisa mengevakuasi ODGJ gitu? Dulu itu pertama kita bantu itu 5 orang. 5 orang, hanya 5 orang saja orang, saat itu. Saat itu, kayak gitu. Terus kita akhirnya biar berkembang, kita adain rekrutmen. Oke. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang kalau bisa dikatakan ada berapa nih yang mungkin secara aktif atau mungkin sering ikut bergabung gitu, ada kisaran berapa, di kisaran berapa? Kita 25-an, Mbak.
25-an sekarang ya. Luar biasa sekali ya, orang-orang baik ternyata banyak sampai sekarang yang masih peduli dan ya. sampai sekarang pun masih ada yang istilahnya punya hati nurani untuk bergabung. Oke, dengan inisiatif mereka sendiri ya pastinya. Tanpa kita istilahnya mengajak atau bagaimana, mungkin dia itu tergerak dari hati nurani, akhirnya dia datang ke base camp mendaftarkan diri untuk bergabung pada kita. Luar biasa. Nah, pengalaman pertama saat evakuasi gimana Mas Eli? Pas pertama kali mengevakuasi itu apa nih? Gimana rasanya dan bisa diceritain? Ya kita kan istilahnya apa ya? Yang dievakuasi bukannya orang sakit atau apa ya? Itu kan gangguan jiwa. Iya. Itu memang pertama sih kita apa ya? Ya punya rasa takut atau bagaimana? Cuma kita yang jelas kita harus apa yang kita kerjakan, kita harus ikuti alur dia dulu. Istilahnya, ya menggila dulu, agak menggila dulu. Jadi kita istilahnya kita ngajak ngobrol. Kalau kita bisa diajak ngobrol dulu. Kalau dia agresif ya kita agak mundur duluan gitu aja. Rasa takut ada, tapi rasa apa ya? Rasa kita harus bisa dan kita harus sabar. Itulah yang kunci utamanya untuk menghadapi orang-orang ODGJ seperti itu. Karena butuh situasi yang rileks dulu mungkin ya, karena kita harus mungkin berpikiran dulu bahwa memang porsi mereka berpikirnya berbeda dulu gitu ya. ODGJ kan lain-lain, ada yang agresif, ada yang diam, nah itu kita harus pahami dulu. Yang mau kita evakuasi itu, kalau dia agresif ya kita gimana caranya ngambil waktu-waktu dia istilahnya bisa dimasukin lah. Pertama kali di mana itu Mas saat evakuasi kalau Mas Eli? Di Sragen. Di Sragen. Iya. Itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki ya. Masih muda. Iya. Kita tidak sebut inisial atau apapun ya, Tribuners, kita tetap merahasiakan pribadinya. Nah, maksudnya kita belajar dari sini untuk mengetahui. Nah, itu mohon maaf, itu penyebabnya apa pada saat itu? Dia mungkin kalau orang dari pihak orang tua katanya ya istilahnya dia punya keinginan A ya harus diturutin A. Jadi ambisinya tinggi yang mungkin belum bisa tapi sudah dia memang waktu dievakuasi sempat marah sih pertama. Tapi akhirnya kita deketin dia waktu kita nimbrung gitu akhirnya ya kita ajak ngomong-ngomong bisa. Tapi ya waktu mau evakuasi ya susah ya. Ada tantangannya tersendiri. Ya, karena dia memang udah pernah diajak ke RSJ. Cuma sekedar berobat aja. Nah, dia beranggapan aku wis mari. Ngopo bujak rono. Aku kan bujak rono. Biasanya seperti itu ya. Pemikiran mereka tuh aku tidak apa-apa gitu maksudnya gitu. Jadi itu pengalamannya Mas Eli yang ternyata pertama langsung seru ya Mas ya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih semangat berniat baik ya Mas. Dan alhamdulillah sekarang pasien tuh sekarang sudah sembuh aktif. Masya Allah. Dia dan asli dari Jakarta. Juga ke sini karena orang tuanya udah minta ke RSJ, akhirnya dihubungkan ke kita. Dan sekarang dia udah pulang ke Jakarta, dia udah kerja biasa. Nggak ngamuk lagi, nggak gimana lagi. Luar biasa banget lah, ini berkat para teman-teman relawan peduli ODGJ Solo Raya, luar biasa loh. Kita apresiasi sekali. Nah, ini kan kalau Mas Eli kan memang katakanlah pengalaman pertama ya Mas ya. Nah, kalau Mas Reza selaku pendiri, sempat nggak sih Mas pas ngebentuk relawan ini tuh, apakah sebelumnya memang Mas Reza itu sudah pernah mengevakuasi dulu baru membentuklah ini, atau ini baru terbentuk barulah mengajak teman-teman untuk mengevakuasi? Sebelumnya gimana? Ya cuma ngasih makan tok sih Mbak di jalan. Ngasih makan gitu ya. Nah, ternyata ada teman kayak gini ya. Betul, aku pengen ngerasa dan nangani kau ini piye gitu. Baru ada anggota, baru saya pertama itu terjun menangani orang gangguan jiwa. Itu pertama kalinya, dan akhirnya malah sampai sekarang malah menjadi ini ya penggeraknya juga ya Mas Reza ya, luar biasa gitu. Setiap kegiatan itu ada cerita-cerita yang seru dan unik. Pastinya, dan itu tidak akan pernah terlupakan pastinya ya. Ada tandanya ini loh. Itu sempat terluka juga? Digigit ini Mbak. Digigit? Itu cewek apa cowok pada saat itu? Cewek? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Karena mungkin agresif, termasuk yang agresif ya?
Oke, nah itu gimana penanganannya pada saat itu? Itu kan pertama kan udah direncana dulu sama ada pihak-pihak dari TNI sama Polri. Nah ternyata dari warga itu dia takut warganya, karena kan aku di mas, karena aku pas kui wongi kui mulai diancam aku. Nah udah tak siapin lah dari pihak yang lain itu malah nggak ditali apa nggak dianu toh. Langsung disuruh masuk ambulan aja. Lah aku masuk malah dicokot sini, dicakar sini juga dicakar. Ini sampai bekas loh mas itu? Lah ini bekas ini. Sejak kapan itu? Apanya? Ini ya kejadian itu? Tuh 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Ini bisa ditunjukin Mas Reza. Ini Tribuners tuh benar-benar digigit loh Mas Reza. Dan sampai sekarang ya Mas 3 bulan itu berarti lama sekali tuh gigitnya sampai hitam, masa sampai gosong kayak gitu. Agak dalam. Sini juga agak serius juga. Hampir mau sampai ini. Ya ampun. Ini tanda cinta ini. Luar biasa ya. Tapi sebegitunya nggak bikin kapok ya Mas Reza, karena udah niat baik kita tadi ya. Karena kan kita kan juga tahu resikonya nangani kayak gitu juga. Ya harus diterima lah. Terima nggak terima harus diterima. Ya di situ justru kita punya apa ya? Oh orang seperti ini tuh harus gini. Orang lain itu malah jadi evaluasi. Pengalaman kita. Oh berarti kita jangan sampai ceroboh lah menghadapi orang-orang yang agresif seperti itu. Harus tetap safety, lebih diutamain lagi ya, karena itu kan di luar rencana juga ya, dikiranya sudah siap dan aman mungkin ya. Dan tidak ditanggung siapapun. Iya, dan tidak ditanggung siapapun ya. BPJS mah belakangan pasti ya. Oke, malah yang diutamain pasien ya pasti. Oke, nah ini kalau misalnya ada warga atau mungkin yang membutuhkan para relawan untuk membantu gitu, khususnya di Solo Raya pastinya, itu biasanya bisa menghubungi di mana Mas? Di call center kita. Call center, itu biasanya di Instagram juga ada ya Mas ya? Ada, Facebook ada. Oke, Instagramnya apa Mas Reza kalau boleh tahu? Instagramnya kita relawan_peduli_UGDJ_ Solo Raya. Oke, biasanya kalau kepanjangan underscore ya tulis saja relawan peduli. Nanti udah muncul biasanya ya dari situ. Dan beberapa maksudnya ketika evakuasi pun kalau aku lihat di Instagram ya, di Instagramnya para relawan juga, ini sering diposting juga ya Mas, maksudnya diposting aktivitasnya mau kemana, ini habis evakuasi siapa gitu. Nah itu kan ada mungkin beberapa masyarakat yang pro kontra ya Mas ya, kadang ada yang bilang gini juga ada, bantu kok diposting, bantu kok dipamerin, atau mungkin ada juga yang menganggapnya itu untuk malah jadi informasi terbaru bagi masyarakat. Nah, itu kalau dari sudut pandang Mas Reza gimana Mas menyikapinya? Apa sebenarnya tujuan untuk dibentuklah Instagram itu juga media sosial? Satu untuk untuk memperkenalkan kita juga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang kedua, omongan-omongan kayak gitu nggak kita gagas lah. Karena kan kita posting pun juga buat laporan kegiatan kita. Betul. Iya. Kalau nggak diposting relawan abal-abal. Takutnya kan ada lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk video dan ataupun kita tidak memvideokan. Tetap merahasiakan data pribadi pasien ya Mas ya, karena itu merupakan hak pasien. Karena kan banyak tuh ada yang nanya, Mas YouTube-mu apa? Mas YouTube-mu apa? Ada YouTube, tapi tidak kita upload lah Mbak. Karena apa? Susah. Nggak sempet Mbak. Kalau kayak gitu mau video gimana? Di dulu sama video ini malah bahaya. Kecuali kalau mungkin ada relawan yang mungkin nanti bisa mendaftarkan secara sukarela untuk dokumentasi ya Mas ya, mungkin bisa juga ya Tribuners ya. Karena memang sudah mengatasinya saja, memang fokusnya dari awal niatnya mengatasi yang terpenting ya. Mana sempat pegang HP ya, bawa diri sendiri aja udah ini pasiennya gimana kita nggak sampai mikir untuk ada di video jadi kan. Karena memang di lapangan sama ininya itu beda ya Mas ya, sama teorinya gitu. Nah berarti sejauh ini berarti yang memang aktif adalah Instagram itu tadi sama ya, Facebook. Facebook juga ada Facebook sama ada. ya. Karena untuk sekali lagi Tribuners ya, ini untuk berkomunikasi antara mungkin publik dengan pihak relawan juga biar mempermudah ya Mas ya. Jadi siapapun nanti yang mungkin membutuhkan khususnya di Solo Raya itu bisa langsung saja menghubungi hotline yang sudah tertera di bio ya, Instagram gitu. Siap 24 jam. Siap 24 jam loh. 24 jam plus 1.
ditambah terus ya ini jadinya putar terus gak ada istirahatnya. Namanya juga kembali lagi relawan ya, sukarela gitu. Nah ini kan kebetulan Mas Reza sama Mas Eli ini kan kebetulan pasti punya pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Nah gimana caranya untuk teman-teman itu mengkesampingkan pekerjaan dengan mengutamakan aktivitas sebagai relawan itu gimana? Silakan dari siapa dulu, monggo. Mas Eli nih kayaknya. Kalau tadi kan kerjanya tadi katanya lebih sering di lapangan, di jalanan gitu ya. Nah ini gimana Mas Eli untuk ini membagi waktu? Untuk relawan, istilahnya anggota relawan DGJ ini kan kita udah sepakat. Istilahnya nggak usah meri-merinan. Nek si A iso melu terus memang tuh waktunya ada, tapi kalau si B nggak iso ya jo meri gitu. Ya kalau sempat nggak mungkin kita nggak terjun, nggak ikut-ikut evaluasi atau apa-apa, tapi ya itu tadi kalau kita sempat ya kita terjun, tapi kalau kita nggak sempat ya kita harus istilahnya izin, aku nggak ada waktu. Ya, yang lain kan kalau ada waktu ya harus ikut. Jadi kita nggak kue kudu enggak. Jadi tidak mengharuskan, namanya juga relawan sukarela ya Mas itu tadi ya. Bukannya dari situ aja. Ya kalau kita masih ada yang lebih penting, kita lebih penting itu kita kerjakan dulu. Tapi kalau untuk relawan masih misalkan terus nggak bisa semua ya, salah satu tetap harus ya, diutamakan ya. Diutamakan gitu aja. Luar biasa, tetap prioritas loh sebenarnya. Jadi kesibukan gitu. Itu tadi dari teman dan teman tuh harus kita harus saling mengerti, sadar diri juga. Aku gak iso aku mangkat toh, ya wis tak mangkat. Aku gak iso aku mangkat, ya gantian lah gitu aja. Oke, dan tidak boleh iri kalau katanya dari Mas Eli itu tadi ya, Tribuners ya. Oke. Nah, itu kan kalau dari kacamata Mas Eli. Kalau Mas Reza sendiri nih, ini kan sama-sama pakai kacamata nih ya. Ini dari kacamata beneran nih gimana kalau Mas Reza untuk memprioritaskannya? Kalau saya sendiri kan Mbak, alhamdulillah dari pekerjaan kan saya sebagai buruh suntik ya Mbak. Oke. Oh jadi ternyata tenaga medis juga. Kebetulan ya. Dari buruh suntik, dari pekerjaan juga mengizinkan saya jika sewaktu-waktu ada panggilan emergensi lah Mbak, untuk izin atau keluar dulu bisa. Oke. Jadi bos saya itu enak. Oh iya. Waduh ini minta naik gaji jangan-jangan nih Pak Bos. Oke, jadi fleksibel ya, bisa mana yang jadi prioritas, tidak memaksakan untuk di relawan ini ya gitu. Nah, kalau untuk evakuasi nih, aku penasaran kan kalau misalnya ini katakanlah Sandi udah ngehubungin dari pihak relawan gitu, terus nanti evakuasi. Nah, itu ada nggak sih prosedur yang sebelumnya harus sudah dipersiapkan dari keluarga atau ini gimana Mas untuk itu? Biasanya kalau keluarga itu cuma satu, berkas-berkasnya dulu Mbak. Oh berkas-berkasnya itu apa aja biasanya nih generalnya? Itu biasanya KTP, BPJS, KK kayak gitu toh. Sama kalau ada kalau sudah dibawa ke RSC nanti riwayatnya juga difotokan dulu. Oke. Jadi untuk itu asli semua Mas, harus datanya asli atau sudah difotokopi atau gimana? Asli ya? Oke. Semua kan kalau itu kan dikirimkan ke saya dulu, nanti saya kirimkan ke pihak RSC dulu buat dicek dulu BPJS-nya aktif atau tidak. Kalau tidak aktif ya kita bantu. Kita minta bantuan atau kita bantu untuk mengaktifkan BPJS itu. Oke, berarti ke dinas lagi. Oh iya, berarti banyak ya step yang harus dilalui ya di balik itu sama Tribuners. Berarti memang sebelum penjemputan atau evakuasi memang harus ada data yang terverifikasi dulu. Oke, seperti KTP, KK, dan juga BPJS. Nanti biar dicekkan, dikirimkan dulu ke hotline-nya tadi ya Mas ya, ke nomor yang bisa dihubungin Tribuners. Jadi nggak melulu hubungin langsung jemput gitu, harus ada tetap prosedurnya sendiri ya. Oke, dan untuk yang mungkin kadang keluarga yang mungkin kadang sudah mungkin keluarganya orang tuanya sudah tua atau mungkin katakanlah anaknya ya mungkin yang gangguan jiwa dan notabene belum terverifikasi BPJS atau apa, bisa dibantu ya berarti. Oke gitu. Tapi alangkah lebih baiknya semua harus data lengkap ya. Oke gitu. Sebenarnya syaratnya juga secara umum sudah harusnya punya ya sebagai warga negara Indonesia ya. Tapi kadang juga ada yang istilahnya namanya orang
mungkin ketelisut atau oh ya, gimana, biasanya gitu kan. Mungkin orang-orang, mohon maaf, kadang-kadang orang-orang yang mungkin orang desa, atau Ya, mungkin kadang banyak orang yang gitu. sudah keluarganya sudah tua atau mungkin kurang memahami hal itu ya Iya. Mas ya. Kadang ada yang hilang atau sebagainya. Kalau gitu. model gitu kita juga kerjasama sama perangkat desa. Oh, perangkat RT, desa setempat ya. minta bantuan, tolong uruskan ininya kan gitu aja. Oke, berarti habis itu terus langsunglah dijemput untuk dievakuasi Iya. kalau sudah semua Enggak, komplit. kita tanyain dulu penyebabnya apa. Oh, penyebabnya Iya. dulu. Oh, di tracking dulu berarti ya. Iya, dari pihak keluarga bertanya kenapa saya sampai seperti itu atau oke. ya kan gejalanya apalah. Gitu. Karena itu juga petugas harus tahu ya, biar Ya. nanti notisnya nih nggak boleh dipegang ini atau gimana. Ya. Oke. Nah sejauh ini tapi untuk evakuasi ketika sudah dimasukkan dalam ambulans, biasanya haruskah diamankan untuk memakai alat atau gimana Mas? Ya tergantung pasiennya juga. Oh pasiennya. Oh Kalau ada agresif, juga yang tanpa alat? Ada juga? Ada yang misalnya manut, ayo warga ya. Oke, ada. oke, gitu. Ada juga yang sampai diikat pakai baju model gini juga ada. Karena saking mungkin agresifnya dan Ya. harus penanganan. Dan satu lagi militer. Mbak, Apa kita tuh? ngikat orang itu bukan menyiksa loh ya. Oh Ya, iya, Kita nah supaya itu. safety aja lah. Keamanan Oke. kita. Toh ngikatnya juga bukan yang kenceng Oh, atau gimana enggak. ya, karena tetap kita pegangin ya Iya. biasanya. Dan ngikat tuh bukan yang diikat tangannya, kan bajunya modelnya panjang. Yang diikat tuh bajunya aja. Oke. Dia cuma diginikan aja. Oh, jadi biar nggak nyakitin ya. Iya. Yang diikat kan di belakang gini. Jadi Oke. istilahnya nek apa ya? Baju-baju kayak gitu kan lengannya panjang-panjang gitu. Jadi itu cuma masuk aja terus diginikan kan dia nggak bisa gerak gitu aja. Oke. Untuk kaki untuk lainnya masih bisa, cuma tangan aja yang anu. Oh iya. Nah berarti habis itu langsunglah dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Iya. Dan setelah itu prosedur tetap ada tanggung jawab dari keluarga. Ada. Iya. Iya, gitu. Oke. Nah kalau itu kan untuk yang tadi mungkin yang katakanlah masih memiliki keluarga, alhamdulillahnya latar belakangnya berangkat dari keluarga yang masih lengkap gitu. Nah kalau untuk ODGJ yang katakanlah di jalanan Mas, untuk yang di jalanan itu gimana perlakuan dari relawan? Apa yang dilakukan? Maksudnya sampai saat ini penanganannya gimana kalau itu? Ya kalau yang di jalannya satu itu ya kita mandiin, kita bersihkan, kita kasih makan. Kalau setelah mandi kan kita tanyain dulu namanya siapa, kalau masih ingat kita gali terus sampai dia tidak berubah-ubah lah. Kan kadang kan berubah toh, kadang ada yang nama angin Oke. gitu. Jadi namanya ngomongnya berubah-ubah ya? Ya. Iya. Kalau dia selama 1 jam tidak berubah, kita cari tahu keluarganya itu. Jika keluarga menghendaki untuk pulang, kita pulangkan. Dan jika sampai ketemu keluarganya, kita juga kasih tahu solusinya untuk berobat ke RSJ dulu. Oke. Jadi sebegitu pedulinya rekan-rekan semua dari Ya. mulai tracking pasien, dari mulai dan selama di RSJ mungkin untuk kontrol ya di RSJ itu katakanlah untuk kontrol ya Tribuners, bukan perawatan jangka panjang ya, rawat jalan bisa dikatakan ya, begitu ya. kontrol ya kita jika dirawat inap pun kita jenguk juga Mbak. Oke, Misal kita gitu. di sana berapa hari nanti setelah kita masukkan beberapa hari lagi kita jenguk gimana perkembangannya, komunikasi sama Keluarganya. rumah sakit juga gimana perkembangannya, terus keluarganya nanti dikasih tahu gimana gitu. Oke, berarti memang tetap dikontrol dari rekan-rekan ya untuk Iya. ininya gitu. Jadi nggak usah khawatir Tribuners ya, mungkin yang katakanlah punya ada tetangga atau mungkin keluarga kerabat. Maksudnya kadang orang kan takut ya Mas ya, katakanlah nanti dibawa ke RSJ tambah mungkin katakanlah tambah ini lagi nggak sembuh-sembuh sama aja, enggak ya, tetap ada perawatan khusus Ya ya kalau kita berarti. udah membawa ke RSJ itu bukannya kok terus kita masukin setelah itu dia keluar kita lepas, enggak. Oke. Kita masih ada tinjauan ke rumahnya bagaimana dari keluarga nanti kan semua itu tergantung dari pihak keluarga. Kalau keluarga itu benar-benar bisa ngayomi pasien, insya Allah itu juga sebagai obat untuk lebih cepat sembuh. Tapi kalau ada juga yang ODGJ udah merasa keluarganya wah gue mau ngedan terus dianu lah, itu kadang kita mengarahkan ke keluarga ojo sampai seperti itu karena Oke. obat pertama dari penderita sebetulnya ada di keluarga. Iya, jadi Nah, kita juga minta dorongan ayo podo-podo mengobati
Jadi keluarga harus sama-sama pedulinya juga ya, nggak boleh semena-mena harus ya udah diurusin relawan ya udah, bukan semata-mata gitu ya Mas ya. Oke. Kita usaha gini kalau keluarga seperti itu kan juga sia-sia. Iya gitu. benar, karena dukungan yang paling orang terdekat ya, ya keluarga itu tadi gitu. Jadi dukungan keluarga memang sangat perlu gitu. Karena orang-orang seperti itu kan juga lebih penting, lebih perlu dikasih perhatian, didekatin, bukannya malah dihindarin. Betul, ya. Toh kadang juga yang di jalanan itu kalau sepengalamanku juga pernah, maksudnya kadang dikasih makan ataupun apapun tuh masih ada, kadang komunikasinya masih ada gitu loh, ditanyain atau jadi gimana. Jadi perhatikan juga baik. Jadi merespon gitu. Misal sekali dia marah ya udah kita, tapi kita jangan istilahnya jangan berhenti di situ. Kita deketin pelan-pelan. Akhirnya dia bisa juga baik. Akhirnya bisa ya. Dan ada yang sembuh juga, Tribuners luar biasa sekali yang bisa dikatakan Mas Eli tadi ya. Itu berarti kalau untuk pasien-pasien yang katakanlah sudah sembuh, sepengalaman sekarang, ada nggak sih yang udah ketemu para relawan juga? Maksudnya enggak kalau dulu sama relawan ini ada? Yang itu, yang ibu-ibu itu ketemu adalah pas kita ngontrol ke pasien, ketemu sama kita, dia bilang gini, "Mbak ini, Mbak Malaikat yang bantu saya dulu." Gitu. Ya ampun, Mbak Malaikat yang bantu dulu gitu, luar biasa ya. Itu kebahagiaan relawan udah nggak bisa dibuat kata-kata lagi ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Karena itu menjadi kepuasan sendiri ya, dan juga ikut seneng gitu ya. Nah, ini kalau berkenan mungkin ya, kalau dari rekan-rekan berkenan kalau menyerempet sedikit tentang terkait dana ya mungkin. Nah, ini kan relawan peduli ODGJ Solo Raya ini dari mana untuk mendapatkan dana itu? Apakah memang dari, mohon maaf, dari uang pribadi sendiri atau mungkin ada open donasi atau gimana Mas untuk berjalannya evakuasi itu? Silakan, gimana nih? Kalau mungkin sedikit cerita. Itu ya dari kantong kita sendiri, Masya Allah. Tanpa ada bantuan siapapun, dan kita relawan tiap bulan mengadakan istilahnya kas per anggota setiap bulannya lah. Itu terus terang kalau kas itu ada, kita pakai, nggak semuanya kas kita pakai untuk operasional. Kalau kurang kita sendiri yang nomboi gitu. Luar biasa sekali loh untuk para relawan ini. Jadi memang dari berdasarkan hati nurani para rekan-rekan sendiri ya untuk mau gitu. Nah, tapi kalau kemungkinan ada Tribuners di luar sana mungkin yang katakanlah mungkin ikut membantu ya, mungkin apakah bisa sejauh ini sudah bisa untuk menyalurkan donasinya juga atau gimana Mas? Ya, atau kalau gimana? Memang ada ya, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah, oke. Berarti kita terbuka ya untuk itu ya. Ya kita masih, saya sebetulnya sih kita mengharapkan seperti itu. Coba kita kan nggak mungkin mau ngomong gini-gini kan ya. Selama kita masih bisa, ayo kita dulu aja. Masyarakat yang melihat kalau tergerak hatinya untuk bantu kita untuk masalah pendanaan ya, alhamdulillah kita juga terbuka. Oke, berarti untuk Tribuners di luar sana ya, Tribuners siapa tahu kalau untuk mungkin bisa membantu mengulurkan tangannya atau mungkin ikut juga malah dalam relawan juga bisa, nanti langsung juga sama ya Mas menghubungi di hotline itu tadi. Karena kan kita kalau mengevakuasi orang-orang kayak gitu kan tidak sepersen pun memungut biaya Mbak. Kita mengharapkan istilahnya atau meminta dari pihak keluarga pasien atau bagaimana untuk evakuasi, mulai dari evakuasi sampai kita mengontrolkan pun kita ya udah ikhlas dari kita sendiri. Kan waktu itu ya, waktu mengontrol kan kita juga harus membawa dia pakai armada itu ya udah kita sendiri tanpa ada. Nah, yang Mas ini tapi ada tapinya. Kalau dari pihak keluarga misalkan ada yang memberi atau menyisihkan untuk kita, ya kita terima dan kita nggak matok seberapa seikhlasnya. Dan itu pun juga untuk para, maksudnya pemasukan relawan atau untuk pribadi yang bersangkutan atau gimana? Kalau kita itu buat bensin namanya. Oh iya, buat untuk apresiasi pasti itu ya, itu merupakan luar biasa juga gitu. Soalnya kan sampai saat ini kan kita
untuk ambulan masih kerja sama relawan yang Oke. belum ada. Istilahnya masih ngerusui lah. Iya. Yang kita ngerusuin yang nggak ngisi bensin kan di area. Iya, jadi harus antri juga ya, makanya banyak yang harus dibantu. Jadi mohon dimaklumi ya kalau misalnya ini gitu. Oke, tapi sejauh ini luar biasa, saya sampai gimana ya, maksudnya juga ikut ternyata dengan kisahnya juga. Ternyata masih ada di luar sana banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita ya untuk gitu. Dan alhamdulillah ada teman-teman ini juga yang tidak berhenti menjadi orang baik, luar biasa. Nah, kalau ini mungkin gimana sih caranya untuk gabung ke Relawan Peduli ODGJ Solo Raya ini? Gimana nih caranya gabung? Kalau pengen ikut gimana, Mas? Caranya ya seperti tadi, hubungi call center kita. Yang penting syaratnya usia maksimal minimal 17 tahun. Oke, berarti harus sudah punya KTP ya. Harus punya rasa ikhlas. Oke, ikhlas, pasti. Sabar. Sabar dalam artian dipukul ya sabar. Digigit juga harus tetap barbar ya. Rakyat demi mil. Gak boleh gerundel di dalam ya. Oke, itu aja atau sama ada? Nanti mengisi formulir di basecamp dan mengumpulkan foto sama fotokopi KTP. Oke, dan mungkin kalau Tribuners mau nanti review lagi di Instagramnya diposting juga atau nggak, Mas, untuk syarat-syaratnya? Diposting. Ini baru open recruitment lagi atau gimana? Ini baru open lagi ya. Nah, kebetulan banget Tribuners ini dibatasin nggak, Mas, open recruitmentnya? Wah, enggak. Enggak ya, tak terbatas ya. Yang penting satu, yang mau ikut bener-bener ikhlas pilihan Oke, bener, harus tanpa ada paksaan dan tanpa ada rasa niat. Wah, ternyata aku ini jangan. Oke. Karena rasa yang jelas rasa ikhlas itu kan susah. Oke. Ya, kalau benar-benar ikhlas, insya Allah kita bisa saling berjalan. Oke. Jadi siapapun yang mau ikut langsung saja ya, nanti syaratnya tuh tadi Tribuners bisa dicek di Instagramnya juga ya. Nanti rekan-rekan welcome ke siapa saja. Oke, dan sebelum mengakhiri perbincangan hari ini, aku ada sedikit segmen mini games ya, surprise kejutan. Tapi tenang aja, mini gamesnya ini cuma aku ngasih 2 pilihan, jadi pilih salah satu aja. Tapi jawabnya harus bareng-bareng, terserah. Misal aku kasih pilihan A, B, nanti Mas Reza mau jawab A, Mas Eli mau jawab A juga nggak apa-apa. Nanti aku tanyain alasannya kenapa, singkat aja. Nanti namanya kita masuk segmen Jawara Jawab Rame Suka-Suka. Jadi sudah siap? Ini bukan ujian nasional, jadi tenang aja, nggak usah tegang. Oke. Nah, kerja lapangan atau kerja di office? Lapangan. Oke, semua kompak ya, karena memang itulah kerjaan sampai sekarang juga ya. Itu alasannya. Nah, ngajak atau diajak? Ngajak. Ini kok kompak banget. Udah kerja sama ya tadi ya. Kenapa lebih suka ngajak? Ya. Apa ya? Ya karena ngajak kan memberi peluang yang diajak, tapi kita nggak memaksa ya ngajak. Ya, mau nggak kamu gini? Tapi dengan cara ini. Nah, itu. Oke. Lanjut, kerja sendiri atau kelompok? Kelompok. Pastinya ya. Ini udah jiwa sosialnya kompak banget nih. Mengevakuasi atau merawat? Mengevakuasi. Ini merawat ya? Ya, ini suntik. Alasannya apa, Mas Reza? Kalau Mas Reza? Merawat kan otomatis juga evakuasi juga. Oh, merakap bisa aja kelesnya ya, tenaga medis ya. Gitu. Kan merawat kan sudah secara tidak langsung. Nah, kalau mengevakuasi nanti juga bisa merawat itu ya, Mas Eli? Belum tentu. Belum tentu ya. Kan evakuasi kan Ya kan kalau saya mau merawat gimana, kerjaan lain kan Mas ya. Jadi kalau evakuasi kan saat itu kita ada waktu, ya yuk. Nah nanti kalau merawatnya kan kalau kita bisa, kalau kita ada waktu kita bisa kan gitu. Oke, siap, itu pembelaannya Mas Eli ya, Mas Reza. Oke, dan yang terakhir, melayani atau memberi? Melayani. Kenapa melayani? Ya kalau kita memberi belum tentu bisa melayani. Iya, cuma kasih doang ya. Iya. Oke, nggak ada aksinya. Melayani sepenuh hati. Nah, kalau kita mau melayani, ya kita harus benar-benar mau melayani tanpa ada keluhan apa-apa kan. Karena seperti
moto kita, kesembuhanmu prioritasku. Oke, kesembuhanmu prioritasku. Aduh, keren banget nih. Itu quote of the day dari ini ya, para relawan. Oke, kalau tadi terakhir mini gamesnya sudah selesai, kalau ini terakhir banget, apa harapannya untuk para relawan, juga mungkin untuk harapan ke siapa aja deh dari rekan-rekan sendiri ke depannya? Harapannya ya semoga ke depan masyarakat lebih memperhatikan lagi orang-orang yang kayak gitu, orang gangguan jiwa kayak gitu, lebih jangan mengucilkan dan hilangkan stigma negatif terhadap mereka, karena mereka juga manusia ciptaan Tuhan yang kita perlu kasih sayangi. Benar, dan harus dipedulikan ya. Mereka juga masih mempunyai rasa sayang, juga masih ada. Oke. Karena dengan kita mengucilkan orang-orang ODGJ justru enggak menyembuhkan orang-orang ODGJ, justru dia malah tambah parah. Kalau kita semakin dekatan orang yang seperti itu, insya Allah nanti orang itu juga namanya sama-sama ciptaan Tuhan kan tetap ada rasa gimana bisa istilahnya membantu meringankan beban dia. Oke, itu ya. Ada tambahan lagi? Ya karena dia, aku ini warga ada sesuatu pasti yang tekanan jiwa dia. Kalau dia diperhatikan kan, oh aku jadi enggak ada kayak di situ. Oke, itu ya. Tepuk tangan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Itu tadi. Oke, itu tadi Mas Eli, Mas Reza. Kira-kira ada tambahan lagi yang ingin disampaikan atau gimana? Sudah cukup ya. Kalau di masyarakat umum ya, kalau mau bantu kita ya, Oke. Jadi terbuka ya, Tribuners. Ya kita bukan mengharap Pak, kita jaga Ya enggak juga, maksudnya ada mungkin yang ada membantu, welcome. Tidak pun kita juga pasti tetap berharap, enggak ya, atau gimana? Atau ya sejalannya kan, aja ya Mas kita ya. Masih apa ya? Kalau dibilang kurang masih banyak kekurangan juga untuk operasional. Karena mungkin butuh fasilitas biar pelayanannya juga lebih maksimal ya. Syukur habis ini ada yang hubungi ya. Iya. Harus itu. Ada yang hubungi pasien yang akan datang. Harus siap ya. Karena kita kadang gitu mau evakuasi ambulan nggak ada. Kan kita hanya diundur kapan bisanya. Karena harus mengantri itu tadi ya Mas ya. Ya dari relawan mana yang bisa dirusui lah istilahnya. Oke. Dan sejauh ini dan semoga ya rekan-rekan juga sukses ke depannya, semakin lancar, tidak berhenti untuk berbuat kebaikan gitu, dan semoga banyak lagi relawan-relawan, calon relawan yang akan jadi relawan beneran yang gabung ya. Dan rekan-rekan juga welcome Tribuners untuk siapa saja yang mungkin mau mengulurkan tangannya untuk para pasien ataupun untuk relawan untuk kedepannya ya, biar nambah fasilitas juga terutamanya. Terima kasih Mas Reza, Mas Eli atas perbincangan hari ini, luar biasa, memotivasi sekali. Pokoknya sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya. Oke. Dan itu tadi Tribuners perbincangan Sandi bersama para relawan peduli ODGJ Solo Raya. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya generasi muda. Jangan lupa saksikan kumpul-kumpul komunitas hanya di kanal YouTube Tribun Solo selanjutnya. Sampai jumpa.